Halo adik-adik, perkenalkan saya Pilipians Manurung. Saya yang akan menjadi instruktur praktikum kalian di mata kuliah Arsitektur dan Sistem Komputer. Pada pertemuan pertama ini, kita akan mempelajari praktikum mengenai topiknya adalah compiler, bahasa C, dan bahasa assembly Intel x86. Tujuan dari praktikum ini, pada umumnya, kalian akan diajarkan bagaimana tahapan-tahapan kompilasi dari bahasa pemrograman C, yaitu bahasa pemrograman tingkat tinggi, sehingga diperoleh bahasa tingkat rendah yang mampu dimengerti oleh mesin. Yang kedua, mahasiswa dan mahasiswi juga mampu melakukan kompilasi program bahasa C menggunakan GNU C Compiler ataupun GCC, kemudian penggunaan Makefile dan juga batch file pada Windows. Yang ketiga, mahasiswa-mahasiswi mampu memahami bahasa assembly dan juga mampu melakukan analisis terhadap bahasa assembly pada Intel x86. Yang keempat, mahasiswa-mahasiswi mampu memahami penggunaan stack memori pada setiap prosedur call. Untuk langkah-langkah praktikumnya, silakan dicek video ini. Di awal praktikum, mari kita lakukan proses instalasi tools-tools yang akan kita gunakan sepanjang praktikum ini. Tools-tools yang akan kita gunakan pada praktikum ini terdapat pada tampilan berikut. Yang pertama adalah code blocks, yang kedua ada GCC dan juga hexedit. Kemudian kita juga membutuhkan editor. Nah, editor yang kita gunakan dan disarankan itu adalah Notepad++. Untuk menginstalasi software-software ini, silahkan buka tautan yang ada pada tampilan berikut. Silahkan buka browser Anda, kemudian silahkan di copy tautan yang telah saya tampilkan tadi. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Silakan kita ke perangkat lunak. Nah, pertama-tama kita akan instalasi code block. Silakan kalian klik ini. Nah, tautan untuk mendownload akan muncul pada hitungan 5 detik. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Silakan kalian tentukan di mana akan kalian simpan installernya. Klik save. Nah, dia akan mendownload. Nah, downloadannya itu kira-kira sebesar 80 MB. Nah, kita sudah berhasil melakukan downloading installer untuk code blocks. Kita kembali lagi ke tampilan ini. Silakan juga kita mendownload untuk hexadecimal editor. Silakan kalian save installernya. Ukuran dari hex editornya, hexadecimal editornya sebesar kira-kira 10 MB. Nah, hexadecimal editornya telah berhasil kita download. Untuk menginstalasi editornya, silakan kita copy tautan yang ada di tampilan sebelumnya. Kita klik enter. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Silakan kita klik di sini download. Dan lagi silakan kita simpan installer untuk Notepad++ ataupun sebagai editor kita. Nah, proses download untuk installer tools-tools yang akan kita gunakan telah selesai. Nah, saat ini kita akan melakukan instalasi terhadap code blocks. Silahkan kita run as administrator. Akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik next. Kemudian ini adalah license agreement. Kita klik I agree. Kemudian pastikan ini dicentang semua. Dan untuk code blocks ini, silakan kalian menyiapkan directory space untuk penyimpanannya sebesar kira-kira 230 MB.
klik next. Kemudian destination foldernya kalian install. Tunggu proses instalasi selesai. Oke, akan muncul kotak dialog seperti ini. Do you want to run code blocks now? Kita klik yes saja. Kita klik close. Kemudian tampilan dari code blocks akan seperti ini. Kita next kan tadi, kemudian kita klik finish. Nah, saat ini kita akan melakukan instalasi terhadap Hex Editor. Silahkan kita unzip file ini. Nah, akan muncul tampilan setup seperti ini. Silahkan kita buka installernya. Nah, akan muncul seperti ini. Kita klik next. Kemudian kita centang license agreement-nya. Kemudian klik next. Kita buat complete saja ya. Complete. Yang ini tadi ada setup type complete. Kemudian kita create ikonnya di desktop. Dan juga kita klik next. Kemudian kita klik install. Nah, saat ini kita akan melakukan instalasi pada Notepad++. Nah, silakan Anda klik kanan pada installernya, kemudian run as administrator. Kemudian klik yes dan juga pilih language-nya. Di sini kita pilih English, oke. Kemudian kita klik next di sini. Di sini ada license agreement, kita klik I agree. Kemudian kita pilih di mana destination folder kita akan install Notepad-nya. Dan pastikan juga space kosong untuk instalasi ini sebesar 10,3 MB. Kita klik next. Kemudian kita klik next dan kita lakukan instalasi. Nah, proses instalasi Notepad++ telah selesai. Setelah kita melewati proses tools instalasi, kita langsung masuk ke yang berikutnya. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwasanya untuk membuat suatu program, bahasa tingkat tinggi cenderung digunakan oleh manusia karena bahasa tingkat tinggi mudah dimengerti, halnya pada bahasa pemrograman C. Namun bahasa tingkat tinggi yang salah satunya adalah bahasa C tidak dapat dimengerti oleh mesin. Karena mesin biasanya mengetahui set instruksi sehingga bahasa tingkat tinggi tadi tidak dapat dieksekusi. Maka kita membutuhkan penerjemah dari bahasa pemrograman tingkat tinggi ke bahasa tingkat rendah yang instruksinya dapat dimengerti oleh mesin. Nah, proses penerjemahan baris program tingkat tinggi punya kita atau bahasa C melewati 4 tahap. Yang pertama ada preprosesor, yang kedua adalah compiler, yang ketiga adalah assembler, yang keempat adalah linker. Di tahapan preprosesor akan dilakukan yang pertama, semua komen atau komentar pada file program akan diganti dengan spasi sebanyak 1 buah. Kemudian, semua \n ataupun \newline ataupun enter akan dihapus. Jadi, kalau ada program kita 8 baris, maka enternya akan dihapus. Dan fitur inilah yang membuat semua baris program itu menjadi panjang tanpa mengubah instruksi-instruksi yang kita berikan. Yang ketiga, makro yang telah didefinisikan akan diganti dengan definisinya. Yang kedua, ada tahapan compiler. Nah, pada tahapan ini, compiler akan menerjemahkan bahasa tingkat tinggi atau bahasa C menjadi bahasa pemrograman assembly. Nah, kode assembly ini berisikan instruksi-instruksi
yang sesuai dengan instruction set yang dimengerti dan dimiliki oleh mesin. File yang dihasilkan dari tahap compiler ini adalah file bentukan teks dan ekstensi filenya adalah .s. Pada tahapan ketiga ada assembler. Nah, assembler akan menerjemahkan bahasa assembly yang telah kita lewati pada tahap compiler menjadi file object. File object ini merupakan file binary atau ekstensi filenya nanti adalah .o. Di tahapan yang keempat ada linker. Nah, linker ini gunanya untuk menggabungkan file binary yang diperoleh pada tahapan sebelumnya, mulai dari tahap 1, 2, dan 3. Nah, file binary ini contohnya menggabungkan library dengan fungsi utama kita. Nah, kenapa ada library? Karena library itu sendiri pun adalah kode program. Misal, library stdio.h. Kita validasi ya, bahwasanya stdio.h itu merupakan kode program juga. Nah, untuk mengecek bahwasanya library stdio.h merupakan kode program juga, kita buka directory kita pada C, kemudian ada -gw di sini. Nah, silakan kita buka folder include. Jika kalian perhatikan bahwasannya kode program yang ada pada folder include ini merupakan header file. Nah, di sini ada salah satunya adalah stdio dan ekstensi filenya adalah .h. Nah, kalian perhatikan bahwasannya stdio.h juga merupakan suatu kode program yang dapat dipanggil. Nah, jadi benar bahwasanya linker nanti akan menghubungkan antara fungsi utama kita dengan fungsi stdio.h yang setelah diubah menjadi binary. Jadi di linker ini yang akan dihubungkan. Nah, jadi konsepnya seperti ini, bahwasanya jika kita memiliki program .c bentukannya teks akan melalui tahapan preprosesor. Apabila kita memiliki program .c dan itu teks, dia akan melewati proses preprosesor dan hasil dari preprosesor ini akan menghasilkan program dengan ekstensi .i. Ini yang sudah dimodifikasi, berarti semua backslash n-nya diganti, dihapus, dan juga komennya diubah menjadi spasi. Kemudian program .i ini akan melalui proses compiler dan hasil dari proses compiler ini akan menjadi program .s. Ini sudah menjadi assembly program tapi masih dalam bentukan teks. Kemudian melalui program .s ini akan melalui tahapan assembler. Setelah berhasil melewati tahapan assembler, program menjadi program file binary dan berbentuk objek. Kemudian melewati tahapan linker, jadi objek yang kita telah ubah tadi akan digabungkan dari proses linker dan menjadi program yang bisa dieksekusi atau executable file, dan bentukannya adalah binary. Nah, saya coba contohkan satu tugas yang ada di modul. Selebihnya silahkan kalian baca di modul bagaimana petunjuknya. Nah, di tugas 1 kita diharuskan untuk mengetik kode program ini pada editor. Silakan kalian ketik. Nah, ini yang sudah saya ketik code.c di editor saya. Kemudian langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita buka directory code.c, kemudian kita ke command prompt. Kita gcc -e besar, kemudian code.c, kemudian tanda panah code.i. Maka akan muncul e-file dari si code. Kemudian gcc -s dari code.c. Maka akan muncul s-file dari si code. Seperti ini ya. Kemudian di directory yang sama kita klik command prompt dan gcc -c code.c. Nah, akan muncul ya, file.
Kemudian di directory yang sama kita coba buat gcc -o code.exe kemudian code.c. Maka akan muncul executable dari code. Nah, tugas 1 telah selesai kalian buat. Silahkan kalian lihat apa yang menjadi perbedaan dari kelima kode program ini. Silahkan kalian buka di editor kalian masing-masing. Nah, untuk tugas 2 sampai dengan tugas 8, silahkan kalian, bahkan sampai tugas 9, silahkan kalian eksplorasi. Tugas 2 keluarannya akan kira-kira seperti ini. Tugas 3 keluarannya kira-kira seperti ini. Tugas 4 keluarannya kira-kira seperti ini. Silakan kalian kerjakan tugas selanjutnya dan kalian bubuhkan setiap perbedaan file dari kode program yang ada di modul di laporan kalian masing-masing.